Benfica belum terkalahkan sama sekali selama Liga Champions, padahal mereka sempat bertemu Juventus dan Paris Saint-Germain. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gokil banget nih, sekarang jam 12:26 gua take video ini hampir setengah 1 dini hari. Gara-garanya, tadi gua pulang kantor sore, gak tenang banget. Gue terus-terusan update sosial media ya, mantengin sosial media untuk menantikan hasil undian perempat final Liga Champions. Dan ternyata prediksi dan harapan gue tercapai ya teman-teman. Gue bilang di konten sebelumnya bahwa di perempat final Liga Champions nanti, gue berharap Inter mendapatkan lawan yang paling tangguh sekalian, gak usah nanggung-nanggung. Menurut gue teman-teman, dengan hasil undian ini, potensi kita untuk juara Liga Champions yang sebelumnya kayaknya 0 ya, nyaris mustahil. Sekarang setelah undian ini, menurut gue naiklah dikit, ada sekitar 5-10% kita punya peluang untuk juara Liga Champions. Atau setidaknya peluang kita untuk masuk final Liga Champions menurut gue naik signifikan, bahkan di atas 50% dibandingkan sebelum adanya undian ini. Dan inilah teman-teman, hasil lengkap drawing perempat final Liga Champions yang membuat sore gue tadi sangat gelisah, pengen cepet-cepet sampai rumah. Tapi emang dasar Jakarta ya, Jumat sore emang gak bisa ketebak. Akhirnya baru bisa bikin konten tengah malam gini. Tapi gak apa-apa, yang penting hasil undiannya sangat menyenangkan. Di bagian pertama ada Madrid bertemu dengan Chelsea, lalu City bertemu dengan Bayern Munchen. Lalu di bagian berikutnya ada Benfica melawan Inter dan Milan bertemu dengan Napoli. Ini berarti pemenang Madrid Chelsea akan bertemu dengan pemenang City Munchen, sedangkan pemenang Benfica Inter akan bertemu pemenang Milan Napoli. Dengan hasil drawing ini berarti salah satu di antara Benfica, Inter, Milan, dan Napoli akan ada di final Liga Champions. Dan kalau mau dikerucutkan lagi, berarti setidaknya akan ada satu perwakilan Italia di semifinal antara Napoli maupun Milan. Dan apabila Inter mampu melewati Benfica, berarti akan ada satu tim Italia di final Liga Champions musim ini. Gokil! Semoga ini adalah awal dari era kebangkitan klub-klub Italia di kompetisi Eropa. Tapi sayangnya dengan hasil drawing ini, berarti keinginan Marotta untuk ada derby di Istanbul di final Liga Champions sudah pasti gagal. Kemungkinan derby baru bisa terjadi di semifinal. Menurut gua ini adalah undian terbaik yang bisa kita dapatkan, dan gua rasa seluruh tim yang ada di bagian 2, Benfica, Inter, AC Milan, dan Napoli semuanya pasti bersyukur. Karena kalau dibandingkan dengan kekuatan yang ada di bagian satunya jauh banget. Gua rasa baik Benfica, Inter, Milan maupun Napoli semuanya yakin masuk final ya, karena merasa bahwa kekuatannya merata. Jadi sekali lagi teman-teman, kita layak bersyukur karena ini adalah hasil undian terbaik yang bisa kita dapatkan. Dan semoga Inzaghi dan seluruh skuad Nerazzurri tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Untuk itu ada satu catatan yang tidak boleh dilupakan Inzaghi, yaitu soal konsistensi dalam melakukan rotasi. Karena ke depan jadwal kita akan padat banget. Kita akan bermain setiap 3 hari. Seminggu akan ada 3 pertandingan ya, weekend, weekdays, dan weekend. Dan kebetulan ketika gue lihat jadwal kita, ini lumayan menguntungkan teman-teman, karena ritmenya agak enak nih. Kita akan menghadapi partai besar, kemudian lawan gampang, partai besar, lawan gampang, begitu seterusnya. Sebagai contoh ya, kita ada pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Juve, itu partai besar. Setelahnya kita akan melawan Salernitana, itu partai kecil lah. Setelah itu kita ada Liga Champions lawan Benfica, lalu lanjut lawan Monza. Setelah itu lawan Benfica lagi, terus lawannya gampang lagi, Empoli. Berikutnya lawan Juve dan Lazio, itu baru berat dan berat. Jadi maksud gua, jadwal kita tuh selang-seling antara melawan tim susah, tim gampang, tim susah, tim gampang, begitu berturut-turut. Sebetulnya itu adalah sebuah keuntungan. Jadinya Inzaghi punya jadwal yang tepat untuk melakukan rotasi. Menggunakan skuad inti, besoknya cadangan. Besoknya skuad inti lagi, besoknya cadangan lagi. Begitu seterusnya. Tapi masalahnya rotasi Inzaghi selama ini selalu berbuah petaka. Semoga ke depan Inzaghi tidak mengulang kesalahan. Dan yang paling penting lagi, semoga kondisi pemain kita pada bugar ya. Semoga kita bisa full team. Karena kalau ngomong-ngomong full team, di weekend nanti kita ada big match melawan Juve dan sudah dipastikan tanpa Bastoni. Dia cedera. Aduh. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook.
Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Oke, balik lagi ke hasil undian perempat final Liga Champions yang mempertemukan kita dengan Benfica. Ada komentar dari legenda Benfica, si Mau Sabrosa, yang hadir menjadi perwakilan Benfica saat drawing tadi. Dia bilang begini, Inter adalah tim dengan tradisi Eropa yang hebat. Saat ini mereka ada di peringkat 2 Serie A dan layak mendapatkan respect dari kita semua. Mereka layak masuk ke perempat final. Namun kami memiliki keuntungan karena bermain lebih dahulu di kandang. Sedangkan perwakilan dari Inter ada Javier Zanetti. Ini gue lihat-lihat muka dia seneng banget ya, kayaknya sumringah banget. Zanetti juga berkomentar, dia bilang begini, ini adalah undian yang sangat penting. Benfica menunjukkan bahwa mereka sangat layak berada di perempat final. Undian ini membuat perwakilan Italia memiliki peluang yang sama besar. Saya harap kita bisa bangkit bersama. Menurut Zanetti, Inter punya keuntungan tersendiri karena Otamendi akan absen di leg pertama karena akumulasi kartu. Untuk pembahasan detail mengenai Benfica dan preview perempat final mungkin nanti aja kali ya teman-teman ketika menjelang pertandingan. Di sini gua akan membahas tipis-tipis aja mengenai Benfica. Secara garis besar, Benfica lolos dengan cara yang luar biasa di babak grup karena berhasil duduk di puncak klasemen, sementara di bawah mereka ada Paris Saint-Germain dan Juventus. Jadi Benfica lah yang berhasil membuat Juventus tidak lolos babak grup padahal mereka lebih difavoritkan. Dan bahkan Benfica posisinya lebih tinggi dibandingkan Paris Saint-Germain yang bertabur bintang. Lalu di babak perdelapan final, Benfica berhasil mengandaskan klub Bruges dengan agregat 7-1. Luar biasa pembantaian. Tapi emang sih teman-teman, kalau dilihat dari sisi statistik, perjalanan Benfica di Liga Champions musim ini, wah itu luar biasa banget. Sama sekali tidak bisa diremehkan. Bahkan Inter kalah jauh. Benfica dan Inter sama-sama telah bermain 8 kali di Liga Champions musim ini. 6-nya di babak grup, kemudian 2-nya di perdelapan final kemarin ya, home and away. Total Benfica meraih kemenangan 6 kali, Inter cuma 4. Lalu sama-sama 2 kali seri. Namun yang membedakan, Benfica belum terkalahkan sama sekali selama Liga Champions. Padahal mereka sempat bertemu Juventus dan Paris Saint-Germain. Dalam urusan mencetak gol, Benfica sangat subur. 23 gol sudah dicetak, sedangkan Inter cuma 11. Sedangkan untuk jumlah kebobolannya, Benfica 8, Inter 7. Sedangkan untuk ball possession, Benfica di atas kita. Ini bahkan Benfica di atas 50%. Lalu untuk akurasi passing juga di atas Inter. Dalam torehan statistik, Inter menangnya di bagian total penyelamatan kiper, kita bahkan 2 kali lipat di atasnya Benfica. Lalu untuk jumlah jarak yang tercover di lapangan, di stand cover, kita juga menang jauh nih dari Benfica. Kita 900-an, Benfica 800-an. Beda 100 km. Ini berarti pemain Inter jauh lebih bertenaga dan punya jelajah yang sangat tinggi dibandingkan Benfica. Lalu yang menarik dari Benfica, salah satu pemain kunci mereka adalah mantan pemain Inter, João Mario, yang sejauh ini telah berhasil menorehkan 21 gol dan 12 assist dari 39 laga yang dimainkan di seluruh kompetisi. Wah, ini gokil banget João Mario. Bahkan João Mario saat ini masuk ke persaingan mendapatkan sepatu emas Eropa ya. Dia bersaing dengan Vinicius Junior, kemudian Haaland, Mohamed Salah dan Mbappe. Bayangkan teman-teman, João Mario selevel dengan pemain-pemain tadi. Tapi tenang teman-teman, kita tidak perlu khawatir dengan João Mario karena kita punya pemain yang siap menempel dan mengunci pergerakan dia. Gue sangat yakin karena pemain kita ini sangat mengenal dengan baik gaya permainan João Mario. Mereka berdua pernah main bareng di Inter. Akhirnya kedua Lord saling bertemu. Wah, ini tinggal nunggu Kondogbia sama Gabigol aja nih. Bisa nih mereka bikin api unggun reunian. Selain João Mario, gue punya beberapa catatan tentang Benfica. Yang pertama jelas kita akan diuntungkan karena Otamendi tidak akan main di leg pertama. Lalu catatan gue yang kedua, mereka punya pemain namanya Draxler. Ini adalah pemain yang sebetulnya sangat diharapkan menjadi tulang punggung. Lalu catatan gue yang kedua, mereka punya pemain namanya Draxler. Ini adalah pemain yang sebetulnya sangat diharapkan menjadi andalan. Tapi ternyata pala out all season ya. Dia absen sepanjang musim karena cedera. Lalu catatan yang ketiga, Benfica punya striker baru yang baru saja didatangkan di jendela transfer bulan Januari dari Wolves, namanya Gonçalo Guedes. Tapi dia sedang cedera dan kemungkinan baru bisa kembali di akhir April. Berarti dia tidak akan main melawan Inter home and away. Lalu catatan yang keempat, menurut gua Benfica yang sekarang berbeda dengan Benfica yang ada di babak grup karena mereka ditinggal oleh pemain andalan di lini tengah, Enzo Fernandez yang sekarang membela Chelsea. Namun tetap saja mereka tidak boleh kita remehkan. Mereka punya banyak pemain hebat dan berpengalaman yang bisa jadi perhatian kita. Dan di Benfica selain
selain ada Otamendi dan Joe Mario, mereka juga punya Gonzalo Ramos. Ini penyerang masa depan timnas Portugal, usianya masih 21 tahun. Sekarang sudah mencetak 23 gol dari 35 partai bersama Benfica. Wah, ini andalan mereka banget. Terakhir kali Benfica bertemu Inter itu di tahun 2003-2004 teman-teman. Saat itu first legnya kita bermain 0-0 di kandang Benfica. Kemudian di kandang Inter kita menang 4-3. Semoga kejadiannya berulang di kita ya. Di kandang Benfica kita tidak kalah, kemudian di kandang Inter kita bisa menang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Bagaimana perasaannya nih kita ketemu Benfica. Menurut teman-teman sejauh apa kita bisa melaju. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.